Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa yang ke-13. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan kiranya hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi Anda dan keluarga dan komunitas dalam seluruh hidup dan karya, terutama mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah diterima sepanjang pekan yang lalu. Seraya memohon rahmat dan bimbingan Tuhan untuk pekan yang baru, kiranya juga senantiasa dalam rahmat, berkat, dan kemurahan kasih Tuhan sendiri. Saudara, kemarin dulu ada seorang yang menyampaikan kepada saya, Romo, terima kasih, syukur kepada Tuhan yang Romo doakan orang yang saudara kami yang kali lalu sakit pendarahannya sudah berhenti. Saya hening sejenak dan kemudian menaikkan hati, menyatakan kepada saudara ini, puji Tuhan, Tuhan baik memberikan kesembuhan bagi yang sakit, saudara yang sakit pendarahan. Saudara, begitu banyak orang yang berdoa memohon kesembuhan. Begitu banyak orang yang di tengah kesulitan hidup berdoa mohon campur tangan Tuhan untuk membuka jalan bagi kehidupannya. Ada orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan rezeki yang cukup untuk kehidupannya. Banyak yang terlilit hutang dan berusaha untuk membayar hutang-hutang di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit seperti saat ini. Banyak orang juga yang berusaha untuk pendidikan anak-anaknya dan juga supaya dapatkan pekerjaan yang baik. Ada orang yang berusaha untuk melihat masa depan atau memperjuangkan masa depannya lebih baik lagi. Di tengah segala upaya kita untuk mencari yang terbaik, hari ini kita disodorkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Yesus ketika hadir di tengah khalayak banyak, orang-orang datang kepadanya. Termasuk juga ada seorang yang merupakan orang yang terkenal, seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sakit hampir mati. Dia pun datang dan meminta, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan Yesus kemudian datang kepada kepala rumah ibadat itu. Dan dalam perjalanannya ada seorang perempuan yang sudah lama sekali, 12 tahun, sakit pendarahan. Ia sudah berobat ke berbagai macam orang dengan berbagai macam jenis obat, tetapi tidak tertolong. Tapi dia punya iman. Asal saja aku jamah jubah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ia menerobos orang banyak itu dari belakang Yesus, dan ia menjamah jubah jubah Yesus, dan ia menjadi sembuh. Begitu juga ketika dalam perjalanan kepala rumah ibadat itu, saudara-saudaranya datang dan menyatakan kepada kepala rumah ibadat itu, tidak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Dan dengan iman itu jugalah Yesus datang dan membangkitkan anak perempuan 12 tahun umurnya. Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu bangkit. Saudara, kuasa Tuhan luar biasa yang mau dikatakan kepada kita. Bukan soal kapan waktunya campur tangan Tuhan itu datang, tetapi pertama-tama adalah iman kita. Asal ku jamah jubah aku pasti sembuh. Begitu juga dengan keyakinan, kepercayaan dari kepala rumah ibadat itu. Anaknya pasti sembuh. Dan ternyata Tuhan berbuat lebih dari itu, membangkitkan anaknya yang mati.
Di tengah kesulitan dan tantangan kehidupan kita ini, yang ada pada kita, yang perlu ada pada kita adalah iman. Iman yang perlu tumbuh pada kita, dan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan pasti pada waktunya berperkara, bercampur tangan atas seluruh kehidupan kita, atas penderitaan kita, atas kesulitan-kesulitan kita, atas persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan lebih besar dari segalanya itu. Ia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Tentu punya bagi kita, yang perlu ada bagi kita adalah iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas begitu besar karya-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dalam seluruh kehidupan kami, terutama juga di dalam penderitaan dan kesulitan kami. Engkau tetap menolong kami. Tolonglah kami senantiasa, kuatkanlah iman kami, dan teguhkanlah pengharapan kami akan campur tangan dan kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan kami, atas penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan iman dalam roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.